Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmi Yudhistira. Saya akan menjelaskan topik tentang audit simulasi dan tentang environmental dan physical issue and exposure ya. Nah, pada topik kali ini menurut saya sangat menarik karena pada di audit simulasi pada topik ini tidak berkenaan hal-hal dengan yang berkaitan dengan teknis saja. Maksudnya pada audit simulasi hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan permasalahan secara fisik juga diperhatikan pada audit sistem informasi. Oke, langsung saja kita lanjut pada mulai pada materi yang pertama yaitu environmental issue and exposure. Pada environmental issue and exposure ini terjadi biasanya dikarenakan bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, petir yang biasanya terjadi ataupun bencana ekstrim yang lainnya. Nah, pada bencana permasalahan lingkungan ini biasanya terjadi kegagalan power. Nah, kegagalan power ini terbagi pada 4 kategori. Yang pertama itu ada total failure atau bisa disebut blackout. Pada total failure ini terjadi karena secara total kehilangan sumber daya arus listrik atau power pada sebuah gedung atau ruangan yang terletak pada geografis yang terjadi bencana. Oke, yang kedua ada severely reduced voltage, itu bisa dikatakan burnout, yaitu adalah kegagalan uh, penglistrikan pada sebuah perusahaan atau supply power pada perusahaannya yang bisa mengakibatkan perangkat-perangkat elektronik yang digunakan sistem informasi mengalami kerusakan atau kegagalan pemrosesan sistemnya. Bisa juga mengakibatkan umur sebuah elektronik itu tidak lama, jadi terjadi secara terus menerus. Dan yang ketiga, ini ada sex spikes and surge, yaitu adalah lonjakan atau penurunan arus listrik yang terjadi pada sistem informasi yang bisa mengakibatkan hilangnya data atau data bisa menjadi korup, dan juga lebih parahnya bisa juga perangkat hardware yang digunakan oleh sistem informasi terjadi kerusakan. Oke, yang terakhir ada gelombang elektromagnetik atau electromagnetic interference. Ini biasanya diakibatkan oleh gelombang elektronik yang diakibatkan oleh petir atau bencana alam, dan bisa juga diakibatkan oleh radio transmitter atau floor flashlight pada speaker. Pada kasus ini juga komputer sistem bisa mengakibatkan crash atau hang, dan juga terjadi kerusakan yang sama pada power fire pada poin-poin sebelumnya. Oke, bagaimana cara mengontrol atau menanggulangi environmental issue ini? Yang pertama ada alarm kontrol panas. Yang kedua bisa kita menggunakan detektor agar ketika ada bencana alam seperti banjir bisa kita deteksi sejak dini adanya alat pemadam kebakaran, dan juga ada manual fire alarm alias alarm kebakaran secara manual. Mengapa dibutuhkan? Karena memang jika memang alarm yang otomatis itu rusak akibat bencana, nah manual fire alarm ini sangat dibutuhkan. Lalu
Lalu selanjutnya ada smoke detector, dan ada juga fire suppression system, dan juga yang paling terpenting ada juga yang harus diperhatikan adanya strategi penempatan lokasi pada perangkat komputer. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Perangkat komputer ini tidak asal kita taruh saja di tempat kita semaunya ya. Nah, perangkat komputer ini, letak perangkat komputer ini harus diperhatikan agar terhindar dari bencana-bencana. Yang terakhir ada regular inspection by fire department. Dan inspeksi dari departemen pemadam kebakaran, apakah sudah layak dan bisa menangani kebakaran secara sejak dini pada suatu gedung. Tugas inspeksi by fire department ini di sini. Oke. Lalu kontrol selanjutnya adanya fireproof floor and ceiling of the computer room. Fireproof ya, dinding atau lantai atau langit-langit tentang api. Jika memang terjadi kebakaran besar, komputer ini bisa terlindungi karena ruangan ini tanah api. Lalu ada arus listrik, pelindung arus listrik. Nah, ini dibocorkan jika terjadi lonjakan atau penurunan secara drastis arus listrik. Lalu ada power supply generator atau bisa dikatakan genset ya. Ketika memang kehilangan sumber daya ini bisa dihidupkan secara darurat. Lalu ada emergency power off switch, lalu ada juga power release from the substation. Jadi sumber listrik ini tidak hanya pada satu sumber saja, minimal 2 stasiun atau sumber listrik. Lalu ada wiring plus electrical panel and compression unit, dan juga yang paling menarik di sini ada dokumen untuk strategi ketika ada bencana, bagaimana cara evakuasinya atau strategi evakuasi ketika bencana. Nah, ini harus juga dipertimbangkan sejak dini, harus dibuat juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik physical access issue and exposure. Pada physical issue and exposure ini yaitu permasalahan yang terjadi secara fisik. Permasalahan itu antara lain ada unauthorized entry dan juga lalu ada kerusakan, vandalisme atau pencurian peralatan, lalu ada mengcopy atau melihat informasi sensitif, dan juga ada mengubah informasi sensitif, dan penyalahgunaan sumber daya informasi data, lalu ada blackmail dan juga penggelapan LSM. Nah, secara fisik, secara apa ya, bisa dikatakan permasalahan secara fisik yang diakibatkan oleh eksternal ya. Nah, adapun secara internal, permasalahan secara fisik ini juga terjadi karena bisa juga diakibatkan oleh karyawan. Yang pertama ada ketidakpuasan karyawan, juga ada karyawan mogok, lalu ada terancam oleh tindakan disiplin atau pemecatan, lalu ada karyawan yang juga kecanduan zat atau perjudian, mengalami permasalahan keuangan atau emosional, dan juga yang terakhir ada diberitahui tentang pemberhentian mereka. Nah, hal-hal tersebut juga bisa memungkinkan karyawan ini mengakibatkan permasalahan secara fisik. Memang secara
psikis dan psikologis. Ini sudah terganggu ya, diakibatkan oleh hal tersebut. Bagaimana sih cara mengontrol akses secara fisik? Sedemikian penting. Yang pertama ada bolting door lock. Bolting door lock apa lock? Lalu ada juga combination door lock. Ada apa? Kombinasi pintu komunikasi, kombinasi pintu ya, kunci pintu. Lalu ada electronic door lock ya. Dan juga ada biometric door lock yang biasa kita kenal mungkin fingerprint ya. Ini electronic door lock dan biometric door lock. Ini kunci pintu menggunakan ID card mungkin ya. Bisa kita tahu seperti itu, bisa dibayangkan seperti itu mungkin. Lalu ada manual login dan juga ada electronic login. Lalu selanjutnya untuk mengontrol juga diperlukan karyawan ini identification badge orang-orang yang masuk. Lalu video kamera ini juga tidak asal ya. Video kamera ini diletakkan di sudut-sudut penting yang terlihat, bisa melihat pada setiap ke penjuru ruangan ya, sehingga mungkin ada kamera bisa diletakkan pada sudut ruangan yang bisa melihat pada keseluruhan ruangan. Lalu juga dibutuhkan juga security, satpam, kontrol visitor access, bentuk tersebut dan lead members. Oke. Nah, masih banyak lagi cara-cara mengontrol secara fisik. Bisa dilihat di sini, kontrol access lock, juga ada alarm sistem juga diperlukan, dan juga komputer proses dan yang lain-lain. Nah, langsung saja. Bagaimana sih cara mengaudit akses secara fisik ini? Yang pertama yang kita lakukan fasilitas pemrosesan data, atau bisa disingkat IPF atau dalam bahasa Inggris Storing the Information Processing Facility. Ini berfungsi kita memonitor secara rutin agar proses informasi pada fasilitas ini berjalan dengan baik. Testing alat pengaman secara fisik ya. Apakah alat-alat ini seperti alarm ataupun kamera berjalan dengan baik. Ya, itu cara-cara mengaudit fisik akses. Oke, itu saja mungkin. Intinya pada environmental dan physical yang ada pada audit ini menarik banget ya, karena hal-hal pengamanan secara fisik dan lingkungan ini diperhatikan sebenarnya mungkin agar terhindar dari gangguan-gangguan dan bencana-bencana yang tidak menginginkan dan merugikan pada fasilitas sistem informasi pada perusahaan. Banyak cara yang dilakukan seperti tadi. Tata ruangan juga perlu diperhatikan, lalu juga kunci ganda pintu juga harus diperhatikan, lalu mungkin bisa dibuat kunci pintu secara biometrik menggunakan fingerprint dan yang lain-lain. Itu mungkin dari saya penjelasan tentang environmental dan physical access dan exposure ini. Ada materi audit sistem informasi
Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi